warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitra Mukarromah dengan NIM 4012 Mata kuliah Hukum Penemuan Metode Penemuan Hukum dengan dosen pengampu Bapak Tony SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran hukum progresif. Penafsiran hukum progresif sendiri menurut almarhum Satidjo Raharjo atas kegelisahannya melihat potret penegakan hukum Indonesia. Jadi beliau pengertian hukum progresif sendiri adalah hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Selanjutnya ada latar belakang hukum progresif. Latar belakang hukum progresif sendiri ialah yang pertama ada kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut. Yang kedua ada reformasi hukum gagal, disebabkan paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Yang ketiga ada cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Yang terakhir ada pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual. Bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional? Selanjutnya, apa sih positivisme hukum? Jadi, positivisme adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Selanjutnya ada karakteristik positivisme hukum. Karakteristik positivisme hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada objektivisme. Objektivisme adalah paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif. Maksudnya tidak bergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Yang kedua ada determinisme. Determinisme sendiri adalah paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian mekanis. Yang ketiga ada reduksionisme, yaitu adalah paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linear terhadap realitas. Yang terakhir ada mekanistik. Mekanistik sendiri adalah paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisis dan memecah-mecahnya, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar. Dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19, menurut Satidjo Raharjo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar konseptual hukum progresif. Dalam dasar konseptual hukum progresif, itu terdiri dari empat macam. Yang pertama itu ada hukum sebagai institusi yang dinamis. Maksudnya adalah sebagai institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi proses law in the making. Dalam konteks ini, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Kondisi ini mau tidak mau memaksa terjadinya cara berhukumnya. Dari pro status quo menjadi pro perubahan. Yang kedua itu ada hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Dalam konteks ini, keberadaan hukum dimaksudkan fokus pada misi kemanusiaan, yakni untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Pemikiran hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal ini, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan. Yang ketiga ada hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku.
Jadi hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku ini, dalam konteks ini, orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku atau rule and behavior. Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun di sini bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial, penegakan hukum, dan masyarakat. Aspek perilaku berada di atas aspek peraturan. Dengan demikian, faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai power untuk mewarnai pembuatan serta penegakan hukumnya. Dengan sisi kemanusiaan, yakni empati, tanggung jawab, keberanian, kejujuran, ketulusan, dan keuletannya. Yang terakhir ada hukum, atau yang keempat ada hukum sebagai ajaran pembebasan. Hukum sebagai ajaran pembebasan adalah dalam konteks ini, spirit serta kekuatan pembebasan menjadi kuncinya. Caranya, yaitu membebaskan dari diri, tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legistik positivis. Pembebasan tersebut akan memunculkan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan rule breaking dengan tetap mengedepankan logika kepatuhan sosial, logika keadilan, dan moralitas. Selanjutnya, saya akan membahaskan tentang ciri penafsiran hukum progresif. Ciri penafsiran hukum sendiri itu pertama itu ada penafsiran dengan tujuan kemanusiaan agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua ada penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja. Terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Yang terakhir ada penafsiran ini dilakukan, yang ketiga, penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Yang keempat adalah penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan atau rule, tetapi juga perilaku atau behavior. Penafsiran progresif di mobilitas dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Baik, itu saja penjelasan materi dari penafsiran hukum progresif dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu saat terdapat semangat dari